14a. Dalam hatinya, Zafir sudah mengumpat panjang pendek. Bagaimanapun dirinya adalah lelaki normal. Ia memiliki keinginan sama seperti pria lain. Pemandangan indah itu sudah membuat dirinya seperti kehilangan kewarasan. Ia sudah terbiasa melihat para wanita memamerkan liku tubuh, menggoda intuisi paling purbanya. Bahkan tidak terhitung jumlah, saat Azizah secara terang-terangan mengundang dirinya. Tapi ia bukan tipe buaya darat, dan gampang menjalin kasih dengan sembarang wanita. Baginya penyatuan dua tubuh dan hati, adalah sesuatu yang teramat sakral. Ia tidak mau melakukan hal itu karena nafsu. Ia hanya ingin melakukan dengan wanita yang benar-benar ia cintai. Raini telah membangunkan singa buas yang selama ini tertidur pulas. Zafir menginginkan Raini seperti musafir yang kehausan. Mungkin Zafir berpikir begitu, karena Raini adalah wanita halalnya. Menjadikan miliknya adalah hak Zafir. Mimpi-mimpi erotis yang dahulu tak pernah hadir, seketika menghias setiap malam saat Raini mulai memasuki hidupnya. Jika masih berpakaian saja gadis itu tampak terlihat mengundang, lalu bagaimana jika tidak ada sehelai benang pun menutupi tubuh indah itu? Rambut panjang dan hitam Raini yang terurai basah, tampak kontras dengan warna kulitnya yang putih pucat. Wajah oval itu juga terlihat makin menawan meski tanpa polesan. Terlebih dengan anak-anak rambut basah yang menempel di kening Raini, membuat tangan Zafir gatal untuk menyingkirkannya. Bibir mungil Raini tampak selalu merah menggemaskan. Kecantikannya tampak eksotik seperti kebanyakan wanita asal negerinya. Hingga mau tak mau, Zafir menelan ludah dengan susah payah. Sanggupkah ia bertahan lebih lama? Cuaca malam hari di Haram N memang tidak se-ekstrim cuaca di luar benteng kota. Malam hari akan terasa hangat, layaknya di negara tropis. Pantas jika Raini hanya memakai gaun tidur dengan bahan sutra Cina yang halus dan tipis. Seluruh tubuh Raini basah terkena air, hingga lekuk-liku tubuh Raini pun tercetak dengan jelas. Sekali lagi Zafir harus mati-matian melawan bisikan iblis, yang semakin ingin menyesatkannya. Keinginannya sangat besar untuk menarik sosok cantik yang terlihat jengah di hadapannya itu. Raini berusaha menutupi dadanya, dengan kedua belah tangan yang terlihat sedikit gemetar. Tapi usaha itu sia-sia, karena tidak ada yang mampu ia sembunyikan. Apa kau memiliki baju ganti? Raini menatap pria itu dengan sedikit gugup. Ia ingin sedikit mengalihkan perhatian Zafir, karena sejujurnya ia sudah akan melumar. Seluruh tubuh Raini gemetar, tapi bukan karena air yang merembes ke tiap sela di tubuhnya. Ini lebih pada tatapan mata biru Zafir, yang seolah ingin menghanguskannya. Mengapa kau tidak melepaskannya saja? Di sini hanya ada kita berdua bukan? Goda Zafir dengan sebuah kerlingan nakal. Tepatnya pria itu terlihat ingin menerkam Raini, seperti seekor singa yang menemukan mangsa empuk. Raini hampir pingsan, demi melihat kilat nakal di mata sebiru lautan itu. Seluruh tubuhnya seperti tersengat listrik. Zafir jelas sedang menggoda Raini. Jantung Raini bahkan sudah bertalu, serasa hendak meloncat dari tempatnya. Apakah hanya karena ucapan pria itu, ia akan menyerah begitu mudah? Jika Dewan Pengawas Pernikahan sampai tahu perbuatan mereka, apa yang akan terjadi dengan hidupnya? Sudah dapat dipastikan, akan lebih lama lagi waktu untuk memisahkan mereka.
Meski godaan untuk melanggar sepertinya bukan hanya mengusik Raini. Mata Zafir sudah menjelaskan semua keinginan pria itu. Jangan berbicara yang bukan-bukan. Kau pasti tidak akan melanggar peraturan leluhurmu itu, kan? Sungut Raini berusaha menjauhkan dirinya dari air. Ia setengah menyeret tubuh, agar tidak terlalu menarik perhatian pria itu. Tapi tetap saja tiap gerakannya diikuti dengan teliti oleh sepasang mata indah itu. Jangan memandangku seperti itu. Akan sangat berdosa bila aku tidak melakukannya, bukan? Mata Zafir kian jelalatan hingga membuat wajah Raini makin memerah. Ia benar-benar seperti telanjang di hadapan pria itu sekarang. Namun entah mengapa suasana terasa semakin intim di antara mereka, dengan kehangatan yang menguar di sekitar keduanya. Raini terduduk pasrah di bebatuan pinggir sungai, dengan kedua tangan masih berusaha menutupi tubuh sekenanya. Jika ada lubang semut di dekat situ, sudah pasti ia akan memilih untuk masuk ke dalamnya. Sayangnya ia harus menghadapi pria itu, dengan hati yang sudah porak-poranda. Raini menoleh kepada Zafir setelah beberapa lama. Ia dibuat terperangah menyadari ketelanjangan pria itu, ketika keluar dari air. Celana tipis yang dikenakan Zafir, tidak dapat menyembunyikan aset berharga di bawah sana, yang sudah menggembung besar. Pria itu seolah tidak peduli. Raini yakin itu bukan karena air yang menjadi penyebabnya. Ketika pemikiran itu menyapa otak Raini, maka wajahnya kian memerah. Raini berusaha memalingkan wajah, tidak sanggup untuk memikirkan hal macam-macam mengenai tubuh bak patung Adonis itu. Pria itu penuh bulu, seperti pria Arab kebanyakan. Namun entah mengapa, rambut-rambut pendek yang basah itu menambah daya tarik bagi si empunya. Raini memejamkan mata, untuk menetralisir degup jantungnya yang makin tidak karuan. Raini baru tersadar, ketika merasakan seseorang telah duduk di sampingnya. Apa yang sedang kau pikirkan? Zafir berbisik dengan suara serak menggoda tepat di telinga gadis itu. Raini berjengit merasakan bulu kuduknya merinding. Secara refleks Raini memalingkan wajah ke arah Zafir, yang tengah menatap dirinya dengan intens. Raini bahkan dapat dengan jelas merasakan embusan napas panas Zafir di wajahnya yang basah. Hidung mancung pria itu sudah menempel di ujung hidungnya, meski akhirnya Zafir memilih mundur. Tatapan mata mereka saling beradu, seolah ingin mengetahui kedalaman hati masing-masing. Secara perlahan tapi pasti, percikan itu kian membara di antara mereka. Keduanya sangat memahami apa yang sesungguhnya sangat diinginkan oleh hati dan jiwa masing-masing. Hanya tinggal menunggu waktu penantian berakhir, maka semua akan keluar dengan sendirinya. Jari-jari panjang dan kokoh Zafir mulai menelusup di antara helaian rambut Raini yang basah. Mata Raini terpejam untuk meresapi belayan lembut yang terasa seringan bulu itu. Sentuhan itu seakan menyalurkan getaran aneh di dada Raini, hingga ia pun membiarkan situasi itu beberapa lama. Sementara tangan lain pria itu mulai membelai wajah Raini. Zafir menyingkirkan butiran-butiran air yang tersisa, dan mengusapnya dengan gerakan pelan. Dengan penasaran, Zafir menyusuri garis alis tebal Raini yang melengkung bak busur panah. Lalu ia berpindah ke bulu-bulu lentik, di atas kedua mata Raini. Kemudian menyusuri hidung mancung Raini.
Terakhir dengan sensualnya, jempol Zafir mengusap bibir Raini hingga membuat gadis itu kian terpejam. Raini menikmati semua rasa baru yang membuncah dalam hatinya. Zafir, aku, perkataan Raini terputus di tengah jalan, karena Zafir telah membungkam mulutnya. Bibir pria itu yang panas membara, menempel dan memberi sebuah ciuman amat memabukkan. Zafir tidak memberikan kesempatan kepada Raini untuk menolak, yang ada hanyalah sebuah kebutuhan. Bibir Zafir menari-nari di atas bibir Raini, memaksa gadis itu untuk membuka mulut secara sukarela. Mulanya Zafir menciumnya dengan begitu agresif dan penuh nafsu. Begitu rakus seolah takkan pernah cukup, hingga membuat Raini agak kewalahan. Lidahnya bermain dengan begitu lihai di mulut Raini, yang masih merasa takjub dengan keintiman itu. Namun ia pun begitu menikmatinya. Hingga akhirnya sentuhan Zafir kian melembut. Pria itu seolah memberi kesempatan kepada Raini untuk merasakan tiap sensasi yang ditimbulkan karena penyatuan bibir mereka. Raini mengerang demi menerima perlakuan Zafir yang membuat kepalanya berdenyut-denyut. Kini seluruh permukaan kulitnya meremang, mendambakan sentuhan lain dari pria itu. Raini yang mulanya masih merasa ragu, sudah hendak membalas segala perlakuan pria itu dengan gairah sama besar. Namun entah mengapa, Zafir tiba-tiba melepaskan pertautan itu hingga jiwa Raini serasa tercerabut dengan paksa. Ini tidak boleh diteruskan, atau kita akan menanggung resikonya. Zafir melepaskan Raini dengan napas masih memburu. Sorot mata birunya masih menyisakan kabut gairah terpendam, yang sekali lagi harus ia tahan. Kak, kenapa? Raini masih belum pulih dari keterkejutan, dan juga rasa dicampakkan. Ia menatap Zafir yang sudah berdiri dan sedikit menjauh, seakan yang mereka lakukan tadi adalah sebuah kesalahan. Kita harus kembali sebelum matahari terbit, sebelum orang-orang menyadari kepergian kita. Zafir menjawab dengan frustasi. Perlahan Raini memahami alasan pria itu yang tergesa meninggalkannya. Bukan karena tidak ingin, melainkan semata karena aturan tidak masuk akal itu. Zafir beranjak pergi dengan cepat. Ia mengambil dan mengenakan kembali pakaiannya, yang teronggok di sebuah ceruk besar, agak tersembunyi tidak jauh dari aliran sungai. Zafir juga memberikan sebuah jubah tebal kepada Raini. Gadis itu menerima dengan tangan masih gemetar, hingga Zafir membantu mengenakannya. Apa aku menyakitimu? Tanya Zafir dengan sorot mata lembut, dan tentu masih menyimpan sejuta hasrat. Raini membalas dengan gelengan lemah. Siapapun tidak akan senang, jika waktu memadu kasihnya terganggu dengan aturan yang tidak boleh dilanggar. Akan ada saatnya kita menghabiskan waktu hanya berdua, tanpa ada gangguan dari siapapun. Aku pikir itu tidak akan lama lagi. Jangan pernah memberiku janji palsu, balas Raini lembut. Aku bisa menunggu, karena tidak mungkin lagi bagiku keluar dari haram N. Apa kau tidak menyukai hubungan ini? Zafir menggenggam jemari Raini dengan erat, seolah hendak meyakinkan gadis itu untuk percaya kepadanya. Hati Raini menghangat demi menerima perlakuan Zafir. Apapun yang terjadi, mereka sudah dipersatukan dalam sebuah ikatan sakral. Jika tidak menginginkan pria itu, tidaklah mungkin ia juga menanggapi segala perlakuan Zafir kepadanya.
Tidak ada paksaan sedikit pun, ketika Zafir memberi Raini pengalaman paling indah di dalam hidupnya. Kenapa kau bertanya begitu? Menurutmu kenapa aku membiarkan diriku diculik dan dibawa ke tempat ini? Jika aku tidak ingin bersamamu, aku pasti sudah memukul bokongmu hingga tidak mampu keluar dari kamarku. Oh ya? Aku ingin tahu seperti apa tendangan seorang gadis, yang bahkan memegang pedang saja tidak bisa. Jangan mengejekku. Itu kenyataan bukan? Jika aku menjadi Salim, pasti sudah aku patahkan pedangmu menjadi 10 bagian. Sayangnya ia sungguh sabar dan telaten sekali menghadapi kegaranganmu. Sekarang beri aku satu alasan, kenapa kau membiarkanku terkurung sekian lama dengan pria brengsek itu? Raini menyentakkan tangannya dengan kesal dari genggaman Zafir. Raini memalingkan wajah sambil bersedekap. Namun tanpa diduga, pria itu malah memeluk tubuhnya dari belakang. Dulu kau yang menginginkan kebebasan bukan? Seharusnya aku melepaskanmu, tapi aku tidak mampu melakukan hal itu. Hidupku tidak pernah sama lagi semenjak bertemu denganmu. Aku begitu putus asa. Hingga memberi yang kau inginkan, adalah hal utama yang dapat kuberikan. Aku tidak sanggup membiarkanmu pergi, hingga aku mengikutimu kemanapun. Kau milikku. Aku akan selalu pastikan, jika suatu saat akan kembali membawamu ke sisiku. Rasanya sulit mempercayai semua perkataanmu itu, karena kau tidak pernah datang di saat aku membutuhkan pertolongan. Seharusnya tidak semudah itu aku tergoda olehmu, rajuk Raini dengan perasaan bahagia. Siapa bilang? Menurutmu siapa yang selalu memberikan petunjuk tidak kentara kepada Emir, hingga selalu dapat menemukanmu? Kau? Raini menoleh tidak percaya, sementara Zafir hanya membalasnya dengan senyuman malas. Ini sepertinya tidak mungkin. Kau akan terkejut melihat semua yang sudah kulakukan untukmu. Raini berjinjit hanya sekedar untuk memeluk pria itu, yang dibalas tidak kalah hangat. Untuk beberapa lama mereka hanya berdiri saling menempel seperti itu, hingga akhirnya Raini melepaskan diri. Perasaan senang sekaligus bahagia, membanjiri dada Raini. Tanpa banyak penjelasan pun, sesungguhnya ia teramat mengerti. Selama ini ia memang curiga, ada seseorang yang selalu mengawasi. Kenyataan jika Zafir peduli kepadanya, membuat hati Raini semakin menghangat.